Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Bapak, siang itu Ella dikejutkan dengan kedatangan Darto di Mansion Steve. Sudah beberapa bulan berlalu sejak ia tahu kenyataan bahwa bapaknya lah yang mengkhianati ibunya, membuat Ella melepas kontak dengan sang bapak. Dan kini tiba-tiba bapaknya datang bersama dengan ibu tirinya, Ratih. "Ella, bagaimana kabar kamu, Nak?" tanya Pak Darto. Aku baik-baik saja. Kenapa Bapak kesini?" tanya Ella dengan menahan nafasnya. Jujur ia sangat merindukan Pak Darto. Namun ia juga masih memikirkan rasa sakit yang ibu kandungnya alami sebelum meninggal. Bagaimana bisa seorang suami dan ayah mengkhianati keluarganya hanya demi seorang wanita lain? Ia menjadikan istrinya janda demi untuk menikahi seorang janda. Ella tak habis pikir dengan jalan pikiran bapaknya dulu semasa muda. "Kamu masih marah sama bapak?" tanya Pak Darto pelan, karena ia sangat merasa bersalah pada putri kandungnya sendiri. Masuklah dulu," ujar Ella mempersilahkan orang tuanya untuk masuk. Walau sebenarnya ia masih enggan dan marah pada bapaknya, namun biar bagaimanapun, kini yang ia punya hanya mereka. Terlepas dari semua kesalahan masa lalu orang tuanya, itu urusan mereka. Ella pun hanya bisa pasrah dan menerima. Ia tak akan tega melihat bapaknya meminta maaf hingga rela berlutut di depannya. Meski ia marah, namun Ella masih memiliki akal sehat. Ia tak akan mungkin membiarkan itu terjadi. Dan juga Ibu Ratih, biar bagaimanapun ia sudah berubah. Dia bukan lagi ibu yang dulu sering jahat padanya. Sebenarnya Bu Ratih tidak pernah jahat. Kini Ella mengerti, mungkin itu hanyalah wujud dari rasa penyesalannya. Ia kehilangan sahabat hanya demi seorang laki-laki. Karena belum lama ia bahagia dengan Darto dan kehilangan sahabatnya, yakni ibu kandung Ella. Darto sudah sakit dan tidak bisa memberikannya kebahagiaan. Jangankan kebahagiaan, nafkah saja sudah tidak bisa. Ia harus pontang-panting mencari pinjaman agar toko yang dulu ia dirikan bersama ibu kandung Ella tetap bertahan dan tidak terjual. Ella baru mengetahui bahwa toko itu adalah milik ibu kandung dan tirinya. Ella masih tidak habis pikir, bagaimana bisa ibu tirinya berbuat setega itu. Lagi dan lagi Ella menghela nafasnya dengan berat saat kini kedua orang tuanya tengah menangis di depannya dengan penuh penyesalan. "Pak, Bu, harusnya kalian bukan meminta maaf sama Ella, tapi sama ibu kandung Ella," kata Ella dengan nada bergetar menahan tangis. Bohong bila ia tidak terharu dengan apa yang ia saksikan saat ini. Ella kecewa sama bapak dan ibu, tapi apakah bila Ella terus marah dan dendam pada kalian akan bisa membangkitkan ibu kandung Ella? Tidak, Ella tidak mau terus hidup dengan penuh rasa marah dan dendam. Tapi Bu Ratih pun bangkit dan mendekati Ella, walau sebenarnya ia ragu, takut bila Ella akan menolak dirinya. Namun ia bertekad untuk mendekat, dan kini ia sudah berhasil memeluk Ella dengan penuh haru. Sementara Ella yang akhirnya merasakan kembali pelukan dari Bu Ratih semakin terisak. "Maafkan ibu," ucap Bu Ratih pelan. Ella hanya menganggukkan kepalanya dan beberapa saat kemudian ia membalas pelukan Bu Ratih. Mungkin ini yang disebut dengan perjuangan cinta. Jodoh memang tak bisa dipaksakan dan kita tidak akan pernah tahu akan apa yang terjadi di depan. Entah dengan cara apa dan bagaimana Tuhan menyatukan kita dengan jodoh kita. Kita tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang, tapi setidaknya kita bisa memperbaiki keadaan dan menjaga apa yang kita miliki saat ini. Aku berharap ibu di sana sudah tenang dan ikhlas.
Sudah berapa banyak kau mengusik hidupku? Berapa banyak peringatan yang sudah kuberikan padamu? Cih, laki-laki tua sepertimu sama sekali tidak pantas dikasih hati, ucap Steve menatap tajam pada Hendra yang kini tengah berdiri dengan kaki dan tangan yang diikat rantai. Bocah sepertimu tahu apa, hah? Bukan takut melihat Steve, Hendra malah semakin menantang tanpa rasa takut. Ibarat bara api, harusnya Hendra berusaha memadamkannya, namun yang ia lakukan kini malah menyiramnya dengan bahan bakar sehingga membuat amarah Steve kian memuncak. Hah, sepertinya kau tidak pernah jera dengan hukuman yang selama ini kuberikan. Lebih baik kau membunuhku sebelum aku yang akan membunuhmu, ucap Hendra dengan disertai tawa yang begitu menggelegar. Walau keadaannya kini sudah lemah tak berdaya, namun ia masih memiliki kekuatan untuk membangkitkan amarah Steve. Luka yang diberikan oleh Bayu dan John tempo hari masih sangat terasa menyakitkan untuknya. Wajahnya sudah hancur dan penuh dengan luka lebam, bahkan kini kakinya sudah hampir tak merasakan apapun. Wow, kau mau membunuhku? Silakan, coba saja kalau kau bisa. Aku penasaran, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh manusia sampah sepertimu? Tantang Steve. Kini ia mendekati Hendra sambil membawa sebuah belati di tangannya. Haha, kau takut dengan ancamanku? Kata Hendra kembali tertawa. Kenapa kau sangat ingin menghancurkanku? Apakah tidak cukup untukmu sudah membunuh ibuku yang juga istrimu? Tanya Steve pada akhirnya. Istri, haha, wanita sampah kayak dia mana bisa disebut istri? Kau tahu, bahkan sejak menikah dengan ibumu, aku tidak sudi untuk menyentuhnya, ujar Hendra. Cross. Steve langsung menusuk pipi kanan Hendra dan sedikit menarik belatinya hingga pipi itu sobek. Darahnya mengucur deras, namun Hendra masih tersadar. Bukan meminta maaf atas ucapannya, ia malah semakin tertawa mendapat siksaan dari Steve. Kau yang sampah, laki-laki tidak berguna, empat Steve begitu emosi. Hatinya begitu bergemuruh. Bagaimana bisa laki-laki yang sudah hidup dengannya belasan tahun, yang ia anggap suami dari ibu kandungnya, malah ternyata tega mengatakan hal seperti itu. Bila memang Hendra membencinya, ia masih memakluminya. Namun ini ia juga mengatakan bahwa ia membenci ibunya. Lantas untuk apa Hendra menikahi Melanie? Untuk apa kau menikahi mamaku, hah? Aku yakin bukan hanya semata-mata untuk harta seperti yang kau katakan selama ini, tanya Steve lagi dengan penuh penekanan. Hahaha, apakah kau begitu penasaran? Bagaimana bila ini disebut karma? Ucap Hendra masih dengan senyum mengembang di wajahnya. Walau kini pipinya sudah sobek dan darah terus mengucur, namun Hendra masih berusaha berbicara dan menantang Steve. Katakan bangsat, teriak Steve dan hendak menancapkan pisaunya lagi di pipi sebelah kiri Hendra. Tuan, hentikan, ujar John yang tiba-tiba masuk dan menahan tangan Steve. Jangan kotori tangan Anda, ingat Nona Ella di rumah, dan juga bila Anda membunuhnya sekarang, maka Anda tidak akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan Anda. Dan juga, bukankah kematian terlalu indah untuk manusia sepertinya? Steve mencerna ucapan John yang ada benarnya. Dosa Hendra begitu banyak, tidak sepantasnya ia mati dengan begitu mudah. Dia pun menghelanya dengan panjang, berusaha mengontrol emosinya agar tidak lepas kendali dan membunuh Hendra sekarang. Steve langsung terdiam di kursinya saat mendengar alasan Hendra begitu membencinya. Bukan membencinya, lebih tepatnya Hendra membenci ayahnya, Tuan Arta atau Arta Jaya. Tuan Arta dan Hendra dulu sempat berteman saat masa kuliah. Mereka menyukai satu orang wanita yang sama. Hendra lebih dulu menyukai wanita itu, namun ternyata dia lebih menyukai Arta dibanding dirinya. Hendra berusaha mengikhlaskan gadis itu. Ia pergi ke luar negeri untuk menghindar. Ia tak ingin terus merasa tersakiti melihat kebahagiaan Arta dan gadis itu.
Namun ternyata Arta dan gadis itu berhubungan tak lama karena ternyata Arta menghamili Melanie, membuat gadis itu bunuh diri. Hendra tidak mengetahui kejadian itu dan ia baru mengetahui setelah beberapa tahun berlalu saat Hendra dan Arta bertemu kembali dan ternyata Arta sudah bersama Melanie dan Steve. Hendra tak tinggal diam, ia terus mencari informasi tentang kejadian itu hingga ia menemukan fakta yang begitu menyesakan. Melanie lah yang menjebak Arta agar menikahinya dan membuat gadis itu pergi untuk selama-lamanya. Akhirnya Hendra memutuskan untuk menetap dan membalaskan dendam pada keluarga Arta. Sejujurnya Hendra tidak sepenuhnya menyalahkan Melanie maupun Arta. Terkadang ia juga menyalahkan dirinya sendiri. Tidak seharusnya dulu dirinya pergi. Andai ia tetap bertahan, maka ia bisa mencegah agar gadis yang dicintainya tidak memilih jalan buntu. Nasi sudah menjadi bubur, ia tidak bisa mengembalikan waktu. Maka dari itu, ia berusaha membalaskan dendam dengan cara membuat keluarga Arta dan Melanie menderita. Dan teruntuk Jasmine, ia memanglah bukan anak Hendra. Jasmine adalah anak yang ia ambil dari jalanan. Bila biasanya ia hanya memungut anak laki-laki, namun entah mengapa dulu saat dirinya melihat Jasmine, ia begitu terpesona dan hatinya terenyuh saat melihat bayi mungil yang tergeletak di pinggiran jurang. Saat itu Steve tidak berada di Indonesia karena sejak Hendra dan Melanie menikah, Steve memutuskan untuk tinggal di luar negeri dan ia baru kembali saat SMP. Maka dari itu, dulu ia tidak tahu bahwa Jasmine bukanlah anak kandung mamanya. "Kau benar-benar manusia iblis," desis Steve dengan tangan yang terkepal erat. "Maka dari itu, bunuhlah iblis ini agar aku tidak membunuhmu." Hahaha. Hendra masih bisa tertawa walau matanya sudah memerah menahan tangis. Steve bisa melihat itu. "Apakah kau sebegitunya ingin mati? Atau kau begitu tidak sabar untuk bertemu orang tuaku atau gadis yang kau sebut tadi?" cibir Steve dan bersiap dengan belatinya. Aku sudah tidak sudi bertemu pengkhianat seperti mereka. Tentu saja agar aku bisa bertemu wanitaku, karena tidak seharusnya dulu aku meninggalkannya. Andai aku tidak pergi, maka papamu tidak akan pernah menyakitinya. Kau sama bajingannya dengan Arta, bajingan, teriak Hendra di sisa tenaganya. "Mengapa kau salahkan papaku? Salahkan dirimu sendiri," ucap Steve seraya menekan ujung belatinya tepat di dada Hendra. "Dan juga, kalaupun kau tidak pergi waktu itu, apakah kau yakin perempuan itu mau denganmu? Dia begitu cinta mati pada papaku. Maka dari itu, dia rela mati daripada move on dan mencari pengganti," ucap Steve mencibir, membuat Hendra tidak terima dan terus berusaha memberontak melepaskan ikatannya.